Setiap kita pasti ingin sukses dalam segala hal yang kita kerjakan. Sukses dalam mengejar karir, dalam membangun bisnis, atau mungkin juga ingin sukses mengerjakan sebuah proyek. Kita semua memuja-muja cerita kesuksesan seseorang. Apalagi jika seseorang tersebut nampaknya mustahil untuk meraih kesuksesan. Dalam video ini, kita tidak akan membahas tentang apa arti kesuksesan. Kita akan membahas bagaimana caranya untuk sukses dalam apa saja yang kita kerjakan. Entah kamu sedang membangun karir, bisnis, membuat karya seni, atau apapun itu. Ada orang mengatakan, sukses adalah hak semua orang. Namun aku kurang setuju. Bagiku, sukses adalah hak sebagian orang saja. Inilah hukum alam. Saat kita mendengar atau membaca cerita tentang sebuah kesuksesan, kita mungkin sering lupa ada proses yang harus dijalani setiap orang untuk bisa mencapai hasil tersebut. Kita seringkali hanya melihat hasil yang dicapai dan kurang memperhatikan kesulitan-kesulitan yang dilalui untuk mencapai hasil tersebut. Kita mungkin akan merasa terinspirasi dengan cerita-cerita sukses, kemudian termotivasi untuk mengerjakan sesuatu apapun itu. Kemudian di tengah jalan, kita akan menemui kesulitan dan akhirnya berhenti. Inilah penyakit kita yang seringkali hanya melihat hasil, bukan proses yang menghasilkan kesuksesan tersebut. Ribuan tahun yang lalu, manusia menggunakan metode korban bakaran untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Seseorang memberikan korban bakaran dengan harapan mendapatkan sesuatu dari korban tersebut. Mungkin mereka minta pengampunan dosa. Mungkin juga mereka minta hujan kepada Tuhan agar tanaman mereka bisa tumbuh dengan subur. Atau mereka minta untuk bisa menang dalam perang menghadapi musuh. Seseorang mengorbankan domba terbaik saat ini supaya nanti diberkati dengan ternak yang sehat dan melimpah. Apapun itu, yang mereka minta adalah kebaikan untuk diri mereka atau kaum mereka di masa mendatang. Suatu keinginan untuk mendapatkan hari esok yang lebih baik dengan mengorbankan hal terbaik saat ini. Dua orang bersaudara, Kain dan Habel, suatu kali mereka akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Kain yang bekerja sebagai petani membawa sebagian hasil panennya, yaitu buah-buahan untuk dipersembahkan. Sementara Habel yang bekerja sebagai gembala membawa daging domba yang paling gemuk hasil dari ternakannya. Hasilnya, persembahan dari Habel diterima oleh Tuhan, sementara persembahan dari Kain tidak diterima. Kain kemudian menjadi sangat marah. Wajahnya menjadi muram. Kain sangat kesal persembahannya tidak diterima, dan iri dengan Habel yang persembahannya diterima. Tuhan kemudian menegur Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Habel membawa domba terbaik yang paling gemuk untuk dipersembahkan. Sementara Kain memberikan sebagian saja dari hasil panennya kepada Tuhan. Pekerjaan Habel sebagai seorang gembala domba sesungguhnya mengandung lebih banyak resiko. Dikala itu, seorang gembala domba harus senantiasa waspada dan menjaga kawanan dombanya dari berbagai hewan buas. Dari hasil pekerjaannya, Habel mengorbankan domba terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sementara Kain, seorang petani yang mungkin hanya tinggal menunggu hasil panennya saja sambil bersantai, justru hanya membawa sebagian hasil yang mungkin kualitasnya tidak terlalu baik untuk Tuhan. Wajar jika persembahan dari Habel sukses diterima oleh Tuhan, sementara persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Jika kita artikan cerita tersebut dalam kehidupan kita, maka kita bisa melihat persembahan sebagai sebuah proses menuju kesuksesan yang kita jalani, dan penerimaan dari Tuhan sebagai sebuah kesuksesan dari proses tersebut. Habel bekerja lebih keras dan memberikan hal terbaik miliknya untuk dikorbankan, dan Kain yang memberikan usaha yang kurang maksimal tentunya harus menerima kegagalan. Setiap harinya, kita terus-menerus dibombardir oleh kebohongan. Kebohongan bahwa untuk mendapatkan hal yang kita inginkan, kita tidak perlu berkorban. Minum pil ini dan kamu akan jadi kurus tanpa harus diet dan olahraga. Ikut seminar ini dan kamu akan jadi kaya dengan cepat. Kita lupa
bahwa selalu ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Untuk jadi kurus, kamu harus berolahraga dan diet ketat. Untuk jadi kaya, kamu harus kerja keras bertahun-tahun dan juga melek secara finansial. Kamu lihat di balik seorang yang jago main piano, ada waktu ribuan jam yang sudah dia korbankan untuk belajar dan berlatih. Di balik orang kaya 7 turunan, ada turunan pertama yang bekerja keras banting tulang agar keturunannya bisa hidup dengan sejahtera. Di balik peradaban maju seperti peradaban barat, ada para leluhur yang berjuang dan berperang untuk mempertahankan nilai-nilai dalam kebudayaan mereka. Tidak usah jauh-jauh, jika saat ini kamu sedang kuliah, di balik itu ada orang tuamu yang setiap hari banting tulang dan berkorban agar bisa terus membiayai kamu kuliah sampai sarjana. Maukah kamu mengorbankan milikmu terbaik saat ini untuk bisa mendapatkan suatu hal yang lebih baik di hari depan? Maukah kamu mengorbankan waktu bersantaimu, mungkin untuk nongkrong atau sekedar main game? Dan menggantinya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat ke depannya. Mungkin kamu bisa ganti dengan mempelajari skill baru atau membangun bisnis yang sudah sejak lama ingin kamu mulai. Coba lakukan hal ini selama 1 tahun dan lihat apa yang akan terjadi. Sebaliknya, jika kita memutuskan untuk tidak mengorbankan hal terbaik saat ini dan memilih untuk bermain dan bersantai ketimbang mempersiapkan masa depan, sesungguhnya kita juga sedang melakukan pengorbanan, dan yang kita korbankan adalah masa depan untuk kenikmatan masa kini. Kita sedang korbankan kenikmatan lebih besar nantinya untuk kenikmatan sesaat. Dan jika kamu berpikir kamu bisa lolos dari konsekuensi pilihanmu sekarang, coba renungkan kembali baik-baik. Yakinkah kamu dengan guyonan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Kamu terus-menerus menunda untuk berubah, dan tanpa kamu sadari, usiamu semakin bertambah. Jika kamu masih kurang yakin, cobalah kamu mengobrol dengan orang-orang yang sudah berusia lanjut. Tanyakan kepada mereka mimpi-mimpi mereka yang belum tercapai. Dan kamu akan melihat mimpi-mimpi masa muda di dalam tubuh tua dan lemah yang hidup dengan penuh penyesalan. Tidak ada orang yang akan lolos dari konsekuensi pilihan hidupnya, kecuali dia memutuskan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Memang tidak ada kata terlambat untuk berubah. Hingga seorang yang berusia uzur pun masih bisa berubah dan mencapai mimpinya. Namun kita tahu bersama, di usia tersebut, tidak lagi tersisa banyak waktu untuk menikmati mimpi tersebut. Dan pada akhirnya, kamu bisa tanyakan kepada dirimu, hal apa yang rela aku korbankan saat ini untuk mendapatkan apa yang aku inginkan?